wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Zulfitar Prayogo, NIM A12 2019 06252. Di sini saya akan mempresentasikan deskripsi interpersonal skill dan profesi serta keterampilan interpersonal apa yang harus saya miliki. Kemudian, mengapa perlu adanya interpersonal skill? Yaitu dalam hidup keseharian tidak mungkin manusia tidak berhubungan dengan orang lain. Sehingga dari situ timbullah komunikasi antar manusia sehingga terciptanya keterampilan interpersonal. Kemudian cara untuk meningkatkan interpersonal skill yang pertama yaitu smile. Lakukan yang terbaik untuk menjadi seorang yang friendly dan antusian dengan rekan-rekan kerja Anda. Yang kedua, jadilah apresiasif, yaitu carilah hal positif tentang setiap orang yang Anda akan bekerja sama dan biarlah mereka mendengarkannya. Yang ketiga, perhatikan orang lain, yaitu cermati apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang dan tunjukkan perhatian dan simpati kepada mereka. Yang keempat, latihlah mendengar dengan aktif, yaitu menegaskan kembali dengan bahasa sendiri apa yang orang lain telah katakan. Kemudian yang terakhir, nomor 5, bawalah kebersamaan. Yang dimaksud yaitu ciptakanlah lingkungan yang dapat mengajak orang lain untuk bekerja sama. Selanjutnya ada jenis-jenis interpersonal skill. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, communication skill. Communication skill merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif kepada orang lain. Yang kedua ada listening, mendengarkan dalam suatu kemampuan dan menerima serta menerjemahkan pesan secara akurat saat berkomunikasi. Yang terakhir ada emotional intelligence, merupakan ukuran kemampuan individu untuk mengenali dan memanage emosi diri sendiri maupun orang lain. Manfaat dari adanya interpersonal skill adalah yang pertama, mudah untuk mendapatkan teman baru. Kemudian sebagai media untuk mendapatkan kesuksesan, membentuk citra diri, dan sebagai sarana pemecah masalah. Kemampuan yang ada pada interpersonal skill yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengorganisir, dan kemampuan bermasyarakat. Keterampilan berkomunikasi. Jika kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, akan membuat kita mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa contoh keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, menulis. Dari membuat laporan hingga membuat kampanye untuk mempromosikan produk perusahaan, bakat menulismu akan menjadikanmu aset utama dalam industri apapun yang kamu lamar. Yang kedua ada mendengarkan. Kemampuan mendengarkan yang baik akan membuat Anda sangat diinginkan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu berbicara. Dapat berbicara dengan baik akan membuat Anda menjadikan Anda aset yang sangat diinginkan oleh perusahaan manapun. Keterampilan mengorganisir. Anda harus memiliki rencana yang terorganisir karena hal itu akan menjadikan Anda aset yang berharga di sebuah perusahaan. Ada beberapa contoh keterampilan mengorganisir. Yang pertama, manajemen waktu. Dapat bekerja secara cepat dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas adalah hal yang diinginkan perusahaan. Hal ini sangat cocok untuk Anda dapat memanajemen waktu Anda. Yang kedua, perencanaan.
Memiliki suatu rencana dapat memastikan untuk menyelesaikan tugas penting serta menjaga proyek agar selesai sesuai jadwal merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh Anda. Yang ketiga, perhatian terhadap suatu detail. Kemampuan untuk mengecek kembali tugas-tugas yang akan kamu berikan kepada atasan agar tidak ada kesalahan dalam pengumpulan tugas merupakan suatu hal yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat, manajemen keuangan. Memastikan bahwa proyek sesuai anggaran merupakan hal yang sangat diinginkan oleh perusahaan. Nomor 5, pemecahan masalah yang kreatif. Dapat memecahkan masalah yang kreatif akan membuat Anda sangat diinginkan oleh kepala pimpinan di tempat Anda bekerja. Kemampuan bermasyarakat. Memiliki kemampuan bermasyarakat yang baik dapat membantu Anda di tempat Anda bekerja, karena hal ini akan membantu Anda bekerja di sebuah organisasi yang besar. Ada beberapa contoh keterampilan masyarakat. Yang pertama, kerja tim. Menjadi tim player yang baik dapat membangun hubungan baik dengan tim kamu sambil menunjukkan minat yang tulus pada kehidupan mereka. Yang kedua, empati. Memiliki sifat empati terhadap rekan kerja dan atasan dapat membantu kamu untuk terhubung dengan mereka. Dengan begitu, akan dapat membangun hubungan yang berarti di tempat kerja. Yang ketiga, kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin harus memberikan motivasi kepada mereka untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Yang keempat, diplomasi. Diplomasi adalah keterampilan yang berguna untuk dimiliki terutama ketika berhadapan dengan situasi yang rumit. Kemudian profesi yang saya inginkan adalah sebagai manajer. Kemampuan apakah yang harus saya miliki? Yaitu yang pertama yaitu kemampuan dalam memimpin atau keterampilan kepemimpinan, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan membuat keputusan, dan tentunya perencanaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.